hari ini Ibu meminta satu orang untuk maju pimpin doa di depan. Aca, maju. Terima kasih Aca. Ya baik. Perhatikan di depan. Ada berapa orang yang tidak masuk hari ini? Berapa orang? Siapa yang tidak masuk? Sudah Jovi, tunggu. Jadi ada yang tidak masuk ya? Oke, sudah siap belajar hari ini? Baik. Sebelum memulai, Ibu ingin membuat kesepakatan bersama atau biasa disebut itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya itu seperti ini. Jika Ibu sedang mengajar di depan atau proses pembelajaran sedang berlangsung, kalian tidak boleh beribut. Bisa? Bisa. Kemudian, kalau kalian ingin berbicara atau kalian ingin menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, harus angkat tangan. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang Ibu mau tanya. Biasanya tuh di dalam kelas itu ada satu kelas itu satu meja tuh ada 2 orang atau 2 siswa yang duduk. Kalau di kelas yang 4 kan tidak kan? Karena apa? Karena duduknya berkelompok. Tapi kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, 5, 6 itu duduknya satu meja 2 orang. Nah, kalau satu meja ada 2 orang atau 2 siswa. Kalau 2 meja ada berapa orang? Berapa? Suara kuat berapa? 4. Kalau 3 meja ada berapa siswa? 6. Kalau 4 meja? 8. Kalau 5 meja? 10. Nah, itulah yang disebut dengan kelipatan. Lebih tepatnya itu adalah kelipatan 2. Kemudian Ibu mau bertanya lagi. Misalnya Ibu mempunyai 8 buah permen ini. Lalu kalau Ibu bagi ke 2 orang, berarti masing-masing orang dapat berapa? 4. Berapa? 4. Betul atau tidak? Betul, Ibu. Nah, 8 buah permen Ibu bagi ke 2 orang. Misalnya Ibu bagi ke Jelopa dan Ip. Berarti untuk mereka dapat masing-masing sama, berarti dapat 4. Jelopa 4, Ip 4. Jadi semua dapat berapa? Jadi semua kalau dijumlahkan dapat berapa? 4. Kalau itu tadi kalau 2. Kalau misalnya Ibu bagi ke 4 orang, berarti masing-masing dapat berapa? 1. Kenapa 1? 2. Kenapa 2? Agar mereka bisa dapat sama rata. Kalau Ibu punya 8, kemudian Ibu bagi ke 4 orang, berarti 4 orang 2. Semua berapa jumlah? 8. Nah, itulah yang disebut dengan faktor. Iya, perhatikan. Jadi materi kita hari ini tentang kelipatan dan faktor. Materi kita tentang apa? Kelipatan dan faktor. Iya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu murid mampu mengenal bilangan prima. Kemudian manfaat pembelajaran hari ini agar murid dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apa itu kelipatan dan faktor? Kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, pengertian kelipatan. Semuanya baca. 1, 2, 3. Kelipatan adalah hasil dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan Iya, baik. Pengertian kelipatan. Kelipatan adalah hasil dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli di sini itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Lalu sehingga
kelipatannya akan terus bertambah. Jadi kalau kita ingin mencari suatu bilangan kelipatan, maka kita mengalihkan dengan bilangan tersebut. Di sini pada contoh dijelaskan, dibilang bahwa tentukan bilangan kelipatan 2. Berarti bagaimana kita kalikan dengan bilangan asli? Tadi Ibu bilang bilangan asli itu berapa saja? 1, 2, 3. kita sampai 5 saja. Dikalikan dengan berapa? 2. Karena kita ingin mencari kelipatan 2, maka kita kalikan dengan 2. Oke, kita hitung sama-sama. 1 kali 2? 2 kali 2? 4 3 kali 2? 6 4 kali 2? 8 5 kali 2? 10. Oke. Nah, hasil inilah yang disebut dengan kelipatannya. Jadi kelipatan dari 2 adalah berapa? Yang Ibu lingkar? 2 Ini adalah kelipatan dari 2. Kalau Ibu bilang tentukan bilangan kelipatan 3. Yang di kelompok sini, jawab. Berdiri, bangun. Kalau Ibu bilang cari kelipatan 3, berarti berapa kali berapa? 1 kali 3. Berapa lagi? 2 kali 3. 3 kali 3. 4 kali 3. 5 kali 3. Ibu bikin sampai 6. Oke, duduk. Kita hitung sama-sama. 1 kali 3. 2 kali 3. 3 kali 3. 4 kali 3. 5 kali 3. 6 kali 3. Jadi kelipatan 3 adalah berapa? 3, 6, 9, 12. Oke, itu adalah cara kita mengetahui suatu bilangan kelipatan 2. Ini adalah kelipatan dari 2. Ini adalah kelipatan dari 3. Oke, ini cara kita menggunakan cara perkalian. Sekarang Ibu akan mengajarkan kalian menggunakan cara penjumlahan. Cara penjumlahan ini lebih gampang dari cara perkalian. Jadi kalau ada diberikan soal, kemudian disuruh tentukan bilangan kelipatan 2, kalian bisa menggunakan cara perkalian dan juga bisa menggunakan cara penjumlahan. Tapi kalau mau lebih gampang, menggunakan cara yang ini, cara penjumlahan. Pakai contoh yang sama. Tentukan bilangan kelipatan 2. Jika kita ingin mengetahui kelipatan dari 2 itu berapa saja, jadi kita jumlahkan dengan angka 2. Berarti kita karena kita ingin mencari kelipatan 2, kita tulis dulu 2 duluan. Berarti dijumlahkan dengan 2, berarti 2 tambah 2? 4. Tambah lagi dengan 2? 6. Tambah lagi dengan 2? 8. Tambah lagi dengan 2? 10. Tambah lagi dengan 2? 12. Sampai seterusnya. Nah, ini dinamakan kita cari menggunakan cara apa? Penjumlah. Jadi kalau kalian ingin mencari kelipatan 2 atau misalnya kelipatan 3, berarti tinggal hitung kelipatan 3. 3 ditambah 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, sampai seterusnya. Kalau kelipatan 4, berapa? 1 kali 4. Iya, bisa. Tapi kalau menggunakan cara penjumlahan bagaimana? 4 tambah 4. Dan 8 tambah 4, sampai seterusnya. Jadi itu merupakan menggunakan cara penjumlahan. Mana yang lebih gampang kalau mau buat soal? Cara penjumlahan atau cara perkalian? Perkalian, wah mantap, luar biasa. Oke, lanjut. Itu tadi tentang kelipatan. Kemudian kita masuk pada faktor. Baca, semua baca. 1, 2, 3. Semua bilangan mutlak yang dapat terbagi hakikat bilangan sama Oke. Faktor adalah semua bilangan bulat yang dapat membagi habis suatu bilangan tanpa menyisakan sisa.
Berarti di sini kita ingin mencari faktor dari 10. Berarti di situ kan bilang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi kita cari, karena kita ingin mencari faktor dari 10, kita cari 10 dibagi berapa dapat 10. Dibagi habis berapa dibagi 10 dibagi habis dapat berapa? 10 bagi berapa dapat 10? 10 bisa bagi 10, tapi itu kita mulai dari angka yang lebih kecil dulu. 10 bagi berapa? Iya, 10 bagi 1 sama dengan 10. Berapa lagi 10 bagi berapa? 2. 10 bagi 2? 10 bagi 2? 10 bagi 2? 5. Berapa lagi 10 bagi berapa? Kalau ibu ibu balikan 10 bagi 5 bisa? Bisa. 10 bagi 5 2. Berapa lagi 10 bagi? Tadi siapa yang bilang 10 bagi 10 tuh? Iya, 10 bagi 10 1. Ini adalah cara kita mengetahui faktor dari suatu bilangan. Jadi faktor dari 10 adalah berapa ini? 1, 2, 5, dan 10. Oke, ini adalah cara kita menggunakan. Ini adalah cara menggunakan cara perkalian. Kemudian ada lagi satu cara, yaitu menggunakan cara perkalian. Tadi mohon maaf, tadi itu cara menggunakan pembagian ya. Kalau bagian kelipatan tadi itu ada 2 cara, apa saja? Cara perkalian dan ke penjumlahan. Kalau faktor di sini menggunakan 2 cara, yaitu pembagian dan perkalian. Kita cari menggunakan cara perkalian. Kita gambar terlebih dahulu tabel, kemudian kita kerjakan. Berapa dikali berapa dapat hasil 10? Bilangan berapa yang dikalikan dapat 10? 1 kali 10. Berapa lagi? 2 kali 10 berapa? Berapa lagi? Berapa yang dikalikan dapat 10? 2 kali berapa? 5. 2 kali 5 berapa? 10. Berapa lagi? Kalau dibalik 5 kali 2. Berapa lagi? 10 kali 1. Nah, ini adalah hasil perkalian dari bilangan 10. Jadi faktor dari 10 adalah berapa saja? 1, 2, 5, dan 10. Cara bacanya 1, 2, 5, dan 10. Bisa? Kemudian kita masuk kepada bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Baca. Apa itu bilangan prima? Bilangan adalah mulai dari 1 bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dari 8 itu sendiri. Sederhananya bilangan dengan faktor adalah dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Iya, jadi bilangan prima itu bilangan hanya yang bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contoh 2 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 2. 2 bisa dibagi dengan bilangan lain atau tidak? Tidak bisa, maka disebut bilangan prima. Kemudian 3 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 3, jadi disebut bilangan prima. Ai dan Afi bicara apa? Perhatikan depan. Kemudian 4 bisa dibagi dengan 1, 2, dan 4. Jadi ini bukan termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena ada lebih dari 2 pembagi. Jadi ini contoh-contoh bilangan yang termasuk bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7, 11 sampai seterusnya. Nah, bilangan-bilangan inilah yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu membagikan kalian lembar kerja untuk kalian kerjakan dalam kelompok masing-masing. Ibu akan menampilkan video dan kalian akan menyanyikan bersama. Kita akan ajar lagu ini sama-sama ya.
jalan, baru kalian ikut. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama belajar faktor dan kelipatan supaya mudah dan tidak sukar. Gunakan papan fakta namanya. Kalau faktor harus dibagi, kelipatannya harus dikali. Kalau faktor harus dibagi, kelipatannya harus dikali. Perhatikan, acak. Ulang, semua menyanyi, semua perhatikan depan. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama belajar faktor dan kelipatan supaya mudah dan tidak sukar. Gunakan papan fakta namanya. Kalau faktor harus dibagi, kelipatannya harus dikali. Kalau faktor harus dibagi, kelipatannya harus dikali. Oke. Ibu akan membagikan kalian lembar kerja untuk kalian kerjakan dalam kelompok masing-masing. Namanya kerja kelompok berarti harus apa? Harus apa? Ya. Kerja sama? Kerja sama. Carlo, perhatikan, kerja sama-sama dalam sekelompok. Sudah? Semuanya sudah dapat? Oke, mulai kerja masing-masing dalam kelompok. Kerja dalam kelompok. Kerja kelompok, dia cuma 1 orang yang kerja. Itu kan ada 2, berarti 3 orang, 3 orang. Ai kasih dikenal supaya nanti kerja. Osi. Ada kelompok yang sudah? Sudah? Kelompok mana yang sudah? Oke, semua sudah. 1 orang maju ke depan. 1 orang saja. Oke, semuanya kembali ke tempat. Luar biasa, kalian semua sudah mengerjakan dengan sangat baik. Untuk itu, tepuk salut dulu untuk semua. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Hari ini kita sudah belajar tentang kelipatan dan faktor. Tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu kelipatan beserta contoh-contohnya, kemudian juga pengertian faktor dan juga contoh-contohnya. Dan juga ada bilangan prima. Nah, tadi kan kita sudah memulai proses pembelajaran dengan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa. Ibu meminta 1 orang untuk maju pimpin doa di depan. Yang berani untuk maju pimpin doa saja. Laki-laki. Oke, Hendrik. Semua sabar, semuanya sikap berdoa mana? Sikap berdoa.
depan. Selamat pagi anak-anak.